Sebagai orang keturunan Jawa, darah Jawa, khususnya di kota Jawa Tengah, maka saya banyak mendengar cerita tentang pusaka-pusakaan. Ada orang yang pernah menunjukkan kepada saya dia mempunyai pusaka, yaitu sebilah keris. Ada lagi lainnya pusakanya pedang. Ada lagi yang pusakanya hanya seperti benang-benang yang cukup banyak, sehingga dianggap bahwa pusaka ini akan membawa keberuntungan atau kekuatan. Bahkan kalau kita ingat film dulu ketika nonton di televisi, ada yang namanya Si Pitung, ya. Dia mempunyai pusaka yang diikat di celananya, sehingga ketika dia naik sebuah pagar tembok, pusakanya tercantol di situ, sehingga akhirnya dia mati karena tidak membawa pusakanya. Ada banyak kisah-kisah yang menjadikan pusaka itu menjadi sesuatu yang memberikan dia keselamatan, kekuatan, kehebatan. Nah, hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Apakah hari ini kita masih bersandar pada pusaka-pusaka duniawi itu? Apakah kita masih mengandalkan kekuatan manusia, justru mengandalkan kehebatan orang lain dan bukan mengandalkan Tuhan? Maka ketika kita membaca Ulangan pasal 18 ayat 1 sampai 8, di situ mengkisahkan ada sebuah suku, yaitu suku Lewi, di mana suku ini dia memilih untuk memihak kepada Tuhan, memilih untuk menjadikan Tuhan satu-satunya pusaka hidupnya. Maka orang Lewi ini tidak mendapat bagian, yaitu tanah-tanah jarahan seperti 11 suku lainnya. Namun milik pusaka dia hanyalah Tuhan. Dari sini kita bisa belajar sesuatu. Namun sebelumnya mari kita baca, dikatakan ayat pertama dan kedua, imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan ayat ini penting, Tuhanlah milik pusakanya seperti yang dijanjikannya kepadanya. Dan bagaimana kaitannya dengan perjanjian baru? Maka di perjanjian baru tidak ada lagi orang Lewi. Tidak ada lagi yang menjadi khusus dia imam dan saya bukan imam, tidak. Yang menjadi imam di dalam perjanjian baru adalah Yesus. Dia menjadi imam besar buat kita semuanya. Dan kita bahkan dikatakan engkaulah imamat rajani. Maka kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah imam. Dan kita sebagai imam, kita perlu punya konsep yang sama, bahwa Tuhanlah satu-satunya milik pusakaku. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, jika hari ini engkau belum menjadikan Tuhan milik pusakamu satu-satunya, mulailah berubah, mulailah beralih. Jangan mengandalkan kekuatan, kepandaian, kepintaran sendiri di dalam mengatasi atau menjalani masalah dalam kehidupan. Tapi mari kita terus berharap, bergantung, berserah hanya kepada kekuatan Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati.